Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Materi yang akan kita pelajari adalah ketidaksamaan dan pertidaksamaan, bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, dan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajarannya adalah nantinya kalian dapat mengenal ketidaksamaan dan pertidaksamaan, dapat mengenal dan menentukan bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, serta dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Kita mulai belajarnya ya. Apa itu ketidaksamaan? Kita lihat kalimat berikut ini. Dari kalimat 10 sama dengan 8 ditambah 2, maka diperoleh hubungan 10 lebih dari 8. Ini dapat ditulis menjadi 10 lebih dari 8. Juga diperoleh hubungan 8 kurang dari 10. Kalimat ini dapat ditulis menjadi 8 kurang dari 10. Di sini diperoleh dua kalimat, yaitu 10 lebih dari 8 dan 8 kurang dari 10. Kalimat-kalimat inilah yang disebut dengan ketidaksamaan. Kita lihat dalam kalimat tadi, yaitu 10 lebih dari 8 dan 8 kurang dari 10 ini terdapat suatu tanda. Tanda ini disebut sebagai tanda ketidaksamaan. Apa saja tanda ketidaksamaan itu? Mari kita lihat slide berikut ini. Tanda ketidaksamaan yang pertama. Tanda ini dibaca sebagai tanda kurang dari. Kemudian, tanda yang kedua. Tanda ini dibaca lebih dari. Untuk tanda yang ketiga, cara membacanya ada 3. Yang pertama yaitu kurang dari atau sama dengan. Yang kedua, tidak lebih dari. Dan cara membaca yang ketiga adalah paling banyak. Kemudian tanda yang keempat. Tanda ini juga dapat dibaca dengan 3 cara. Cara membaca yang pertama yaitu lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, dan paling sedikit. Setelah kita mempelajari tanda-tanda ketidaksamaan ini, perhatikan tabel berikut. Di sebelah kiri terdapat persamaan, dan di sebelah kanan terdapat pertidaksamaan. Persamaan yang pertama adalah X sama dengan 3. Sedangkan dalam pertidaksamaan yaitu X kurang dari sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 5N dikurangi 6 sama dengan 14. Sedangkan pada pertidaksamaan yaitu 5N dikurangi 6 lebih dari 14. Persamaan yang ketiga, 12 sama dengan 7 dikurangi 3Y, sedangkan dalam pertidaksamaan yaitu 12
kurang dari sama dengan 7 dikurangi 3Y. Dan pada persamaan yang keempat, yaitu X per 4 dikurangi 6 sama dengan 1. Sedangkan pada pertidaksamaan yang keempat adalah X per 4 dikurangi 6 lebih dari 1. Adakah perbedaan di antara keduanya? Apa perbedaannya? Ya, betul sekali. Perbedaannya yaitu persamaan menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan itu menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Tanda-tanda ini adalah tanda ketidaksamaan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan disebut pertidaksamaan. Kesimpulannya, apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan variabelnya berpangkat 1. Setelah kita mengetahui apa itu pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian kita akan belajar tentang bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Apa saja bentuknya? Kita lihat kembali pada tabel persamaan dan pertidaksamaan. Di sini terdapat 4 contoh pertidaksamaan. Contoh ini disebut sebagai bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel. Bentuk pertidaksamaan linear satu variabel juga dapat kita buat dari suatu kalimat terbuka. Bagaimana caranya? Kita lihat kalimat berikut ini. Nyatakan kalimat berikut dalam bentuk pertidaksamaan. Kalimat yang pertama adalah tinggi badan kakak atau X tidak kurang dari 175 cm. Langkah yang pertama yaitu kita memisalkan tinggi badan kakak. Di sini kita misalkan sebagai X, maka kita tuliskan X. Kemudian kalimat tidak kurang dari, kita ganti dengan tanda ketidaksamaan, yaitu tanda ketidaksamaan tidak kurang dari. Kita tuliskan di sini. Kemudian angka 175 cm ini kita tuliskan di sebelah kanan dari tanda tidak kurang dari. Jadi, pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan 175. Kemudian kita lihat contoh kalimat yang kedua. Kalimatnya adalah jumlah anggota kelompok belajar atau B paling banyak 10 orang. Kita misalkan jumlah anggota kelompok belajar yaitu B. Kita tuliskan B. Selanjutnya, kalimat paling banyak kita ganti dengan tanda ketidaksamaan, yaitu ketidaksamaan paling banyak, atau juga dapat dibaca sebagai kurang dari sama dengan. Kemudian, tuliskan angka 10 orang di sebelah kanan tanda paling banyak. Jadi, bentuk pertidaksamaannya adalah B kurang dari sama dengan
10. Mudah bukan? Kemudian kita akan membuat bentuk pertidaksamaan dari kalimat berikut ini. 2 kali suatu bilangan atau Y ditambah 7, hasilnya paling sedikit 17. Kita misalkan suatu bilangan itu adalah Y. Jadi, untuk 2 kali suatu bilangan atau Y, bentuknya menjadi 2Y. Kemudian, untuk kata ditambah, kita ganti menjadi tanda tambah. Selanjutnya, tuliskan angka 7 di sebelah kanan tanda tambah. Selanjutnya, kalimat hasilnya paling sedikit, ini kita ganti dengan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaannya yaitu dapat kita sebut dengan lebih dari, sama dengan. Kemudian, tuliskan angka 17 di sebelah kanan, tanda lebih dari, sama dengan. Jadi, di sini terdapat urutan bentuk yaitu 2Y ditambah 7 lebih dari sama dengan 17. Jadi, pertidaksamaannya adalah 2Y ditambah 7 lebih dari sama dengan 17. Setelah kita mempelajari bentuk-bentuk pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian kita akan mempelajari tentang penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Bagaimana caranya? Langkah penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel ini hampir sama dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kita lihat contoh yang pertama. Jika P sama dengan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, penyelesaian dari P ditambah 12 kurang dari 9 adalah, mari kita tentukan penyelesaiannya. Kita tuliskan terlebih dahulu pertidaksamaannya, yaitu P ditambah 12 kurang dari 9. Langkah yang pertama yaitu kedua ruas dikurangi 12 menjadi P ditambah 12 dikurangi 12 kurang dari 9 dikurangi 12. Kita hitung 12 dikurangi 12 hasilnya adalah 0. Dan P ditambah 0 hasilnya adalah P. Jadi P kurang dari 9 dikurangi 12 adalah negatif 3. Nah, di sini sudah ketemu penyelesaian dari P, yaitu P kurang dari 3. Kita lihat dalam soal. Jika P sama dengan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, manakah bilangan yang kurang dari 3? Ya, bilangannya adalah negatif 4, negatif 5. Jadi, penyelesaiannya adalah negatif 5 dan negatif 4. Untuk penyelesaiannya dapat kita tulis di dalam kurung kurawal. Seperti ini. Yaitu
negatif 5, negatif 4. Mari kita lihat contoh yang kedua. Soalnya yaitu, tentukan penyelesaian dari 2x ditambah 3 lebih dari 9 dengan x adalah anggota bilangan asli. X adalah anggota bilangan asli ini dapat kita tulis x elemen bilangan asli. Kita tentukan penyelesaiannya. Tuliskan terlebih dahulu persamaannya, yaitu 2x ditambah 3 lebih dari 9. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kedua ruas dikurangi 3 menjadi 2x ditambah 3 dikurangi 3 lebih dari 9 dikurangi 3. Kemudian kita hitung. 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Dan 2x ditambah 0 hasilnya adalah 2x. Lebih dari 9 dikurangi 3 yaitu 6. Kemudian kita buat koefisien x menjadi 1, yaitu dengan cara kedua ruas dibagi 2 menjadi 2x per 2 lebih dari 6 per 2. Kita hitung. 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian 1 dikali x hasilnya adalah x. Lebih dari 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari 3. Cara penulisannya dapat kita tulis seperti berikut ini. Yaitu dalam kurung kurawal x lebih dari 3, x elemen bilangan asli. Kita baca. Penyelesaiannya adalah x lebih dari 3, di mana x elemen bilangan asli. Untuk lebih memahami penyelesaian pertidaksamanya, mari kita lihat contoh yang ketiga. Sebelum itu, harus kita ingat, jika penyelesaian kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif yang sama, maka lambang pertidaksamaannya diubah. Yaitu, jika lambangnya kurang dari, maka diubah menjadi lebih dari. Jika tandanya lebih dari, maka diubah menjadi tanda kurang dari. Kemudian jika tandanya yaitu kurang dari sama dengan, maka diubah menjadi lebih dari sama dengan. Dan jika tandanya lebih dari sama dengan, maka diubah menjadi tanda kurang dari sama dengan. Kita lihat dalam contoh berikut ini. Soalnya adalah tentukan grafik penyelesaian dari negatif 5x ditambah 4 lebih dari 4x dikurangi 14. Dan x adalah anggota bilangan cacah. Kita tentukan penyelesaiannya. Pertama, tuliskan pertidaksamaannya terlebih dahulu, yaitu negatif 5x ditambah 4 lebih dari 4x dikurangi 14. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengeliminasi 4x
yang ada di ruas kanan agar menjadi 0. Caranya yaitu dengan kedua ruas dikurangi 4x. Akan menjadi negatif 5x ditambah 4 dikurangi 4x lebih dari 4x dikurangi 14 dikurangi 4x. Kita hitung. Negatif 5x dikurangi 4x hasilnya adalah negatif 9x. Kita tuliskan negatif 9x, kemudian ditambah dengan 4. Negatif 9x ditambah 4. Lebih dari, kita hitung yang ruas kanan, yaitu 4x dikurangi 4x hasilnya adalah 0. Dan 0 dikurangi 14 hasilnya adalah negatif 14. Kemudian langkah selanjutnya adalah kedua ruas dikurangi 4 akan menjadi negatif 9x ditambah 4 dikurangi 4 lebih dari negatif 14 dikurangi 4. Kita hitung. 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Dan negatif 9x ditambah 0 hasilnya adalah negatif 9. Dituliskan negatif 9. Kemudian lebih dari negatif 14 dikurangi 4 adalah negatif 18. Selanjutnya, kita buat koefisien X menjadi 1. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kedua ruas dikali dengan negatif 1/9. Ditulis menjadi negatif 9x dikali negatif 1/9. Kita ingat tadi bahwa jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya diubah. Untuk tanda lebih dari diubah menjadi kurang dari. Jadi, negatif 9x dikali negatif 1/9 kurang dari negatif 18 dikali negatif 1/9. Kemudian kita hitung. Negatif 9x dikali negatif 1/9 hasilnya adalah x. Kurang dari negatif 18 dikali negatif 1 hasilnya adalah 18. Kemudian 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Jadi negatif 18 dikali negatif 1/9 adalah 2. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 2, di mana X elemen bilangan cacah. Kemudian kita akan membuat grafik penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Kita ingat bahwa bilangan cacah terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Maka untuk X kurang dari 2, bilangannya adalah 0 dan 1. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penyelesaian pertirasamaan dalam bentuk pecahan. Langkahnya yaitu
Ubahlah bentuknya sehingga tidak memuat pecahan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kedua ruas dikali dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian, lakukan penyelesaian seperti biasa. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Soalnya adalah tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/4 dikali 2x ditambah 6 kurang dari 2 ditambah x per 3. Kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu, yaitu 1/4 dikali 2x ditambah 6 kurang dari 2 ditambah x per 3. Langkah yang pertama yaitu kedua ruas dikali dengan KPK 3 dan 4. KPK 3 dan 4 adalah 12. Maka pertidaksamaan dikali dengan 12. Kita hitung 12 dibagi 4 adalah 3 dikali 2x ditambah 6 kurang dari 2 dikali 12 ditambah 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 dikali x. Kita hitung 3 dikali 2x adalah 6x ditambah 3 dikali 6 adalah 18 kurang dari 2 dikali 12 adalah 24 ditambah 4x. Langkah yang kedua yaitu kedua ruas dikurangi 4x menjadi 6x ditambah 18 dikurangi 4x kurang dari 24 ditambah 4x dikurangi 4x. Kita hitung 6x dikurangi 4x adalah 2x ditambah 18 kurang dari 4x dikurangi 4x adalah 0. Maka 24 ditambah 0 hasilnya adalah 24. Langkah selanjutnya yaitu kedua ruas dikurangi 18 menjadi 2x ditambah 18 dikurangi 18 kurang dari 24 dikurangi 18. Kita hitung 18 dikurangi 18 adalah 0. Maka 2x ditambah 0 hasilnya adalah 2x. Kurang dari 24 dikurangi 18 adalah 6. Kemudian, kedua ruas dibagi 2. Ditulis
X per 2 kurang dari 6 per 2. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikali X, hasilnya adalah X. Kurang dari 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi, penyelesaiannya adalah 2 dibagi 2 adalah 1. Dan 1 dikali X adalah X. Kurang dari 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi, penyelesaiannya adalah X kurang dari 3. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.